Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Rohayati. Saya merupakan mahasiswa PPG Darjab Angkatan 3 tahun 2023 dengan LPTK Universitas Siliwangi. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran materi menulis teks berita dengan menggunakan model PBL pada siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Pancatengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi kita semua ya. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh KM. Silakan Rudi. Siap berisa. Siapa yang tidak hadir kali ini? Atau semua hadir? Tidak. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh iya, Rudi ya. Siapa yang tidak hadir? Rudi sama jadi 2 orang hari ini tidak bisa masuk. Oke, ada berita informasi tentang Aziz dan Henry? Sakit. Semoga sakitnya Henry dan Aziz semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum Ibu kita lanjut ke pembelajaran yang akan kita lalui hari ini, kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi Profil Pancasila. Siap? Ya. Saya semuanya bisa? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kayaknya hari ini lagi-lagi bahagia ya. Ceria semua wajah dan wajah-wajahnya. Sebagai motivasi hari ini pembelajaran hari ini bagi kalian harus menjadi pembelajaran yang menyenangkan, karena nanti ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan, kemudian ada beberapa pengetahuan yang nanti kalian akan dapatkan. Sebelum ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu kesiapan kalian. Sudah siapkah untuk belajar? Siap. Pakaiannya sudah siap, rapi? Lihat di sekelilingnya, rapi pakaiannya, kemudian ada sampah atau tidak di mejanya. Siap belajar? Siap. Persiapkan alat tulisnya yang dipersiapkan nanti untuk pembelajaran. Kelihatan kan kalau kalian sudah siap, wajah yang ceria, kemudian semua perlengkapan sudah siap, nah berarti menandakan bahwa kalian itu siap dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, yang akan Ibu bahas hari ini berkaitan dengan materi yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Acungkan tangan yang masih ingat materi sebelumnya. Acungkan tangan. Coba Aisilpia, ya ini namanya Aisilpia. Aisilpia apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya? Unsur-unsur teks berita. Oke, apalagi?
struktur teks berita, Ada lagi? langkah-langkah Langkah kebahasan teks berita. Ada yang masih ingat tentang unsur-unsur? Coba angkat tangan yang masih ingat. Angkat tangan. Apa saja yang termasuk unsur-unsur teks berita? Atau biasa? Ada yang masih ingat? Biasa disimpulkan menjadi? Bagus, semuanya bisa ya. Kemudian selain yang kita pelajari kemarin itu unsur, ada apa lagi? Struktur. Angkat tangan yang masih ingat tentang struktur. Oke, Naila, coba sebutkan strukturnya Naila. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala atau judul, Oke, kemudian teras, berita, isi dan penutup atau ekor. Iya, penutup atau ekor. Tepuk tangan untuk Naila. Kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, sekarang sebelum ke materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, Ibu akan sebutkan dulu yang akan kita pelajari ini itu yaitu berhubungan dengan berita. Kalau kemarin kita pelajari menentukan struktur, menentukan unsur, sekarang kita akan menulis. Pernah ada yang pernah menulis? Pernah menulis? Suka menulis? Suka menulis? Apa yang ditulis? Banyak. Ada cerita. Biasanya kalau di harian ya, buku harian, suka menulis buku harian? Isinya tentang apa? Kegiatan apa? Oke, keluh kesah kata Naila, betul itu ada keluh kesah di dalamnya. Tidak bisa curhat dengan siapa, kita curhat ke buku saja. Diceritakan apa yang menjadi beban di dalam hati kita ya. Itu menulis. Nah, Ibu sebelumnya kita akan ini dulu sebagai penilaian awal kalian mengetahui sejauh mana tentang menulis teks berita. Ibu akan bagikan ini stiker notnya, diberi nama tuliskan teks berita berdasarkan, lihat dulu ini ada gambar di depan? Terlihat. Nah, ini gambar tentang apa? Bisa dibuat menjadi sebuah berita? Bisa. Dengan apa? Dengan melihat gambar, dengan dilihat unsurnya, kemudian strukturnya dari apa yang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Silakan sekarang tuliskan semampu kalian berita dengan melihat objeknya, gambarnya yang ada di layar ya. Itu kan tentang kecelakaan, buat berita. Coba kalian itu seolah-olah melihat berita tentang itu. Coba kalau diberi nama ya. Belum? Ini udah? Belum. Siapa yang belum bacakan tangan? Yuk. Nama, kemudian tuliskan. Ini sebagai hasil awal ya. Ibu ingin tahu sejauh mana kalian bisa menulis teks berita. Singkat saja. Yang penting memuat tentang unsur yang sudah kalian pahami. Biasanya unsur itu kan memonitor kalian sejauh mana kalian memandu kalian dalam menuliskan. Dan kata apa, misalnya yang pertama itu unsurnya apa? Apa yang terjadi atau apa yang diberitakan boleh, apa yang terjadi juga boleh. Disusun sehingga menjadi bagaimana. Yang terakhir itu kan unsurnya, strukturnya itu bagaimana bentuknya. 5 menit selesai? Boleh berdiskusi Bu, boleh. Dengan teman sebangku boleh. Silakan.
kameranya di depan. Yusuf sudah? Belum? Ya. Sudah. Arida sudah. Siti juga sudah. Yang lain itu. Yuk. Dinda sudah. Ada lagi? Ya masih belum. 1, 2, 3, 4, 5 selesai ya. Semua selesai. Baik, ini udah semua. Ada yang menulis terjadi kecelakaan api. Oh, ini terjadi kecelakaan api ini. Tidak tertulis keretanya ya. Terjadi kecelakaan api di Bandung yang mengakibatkan 2 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia. Yang siapa ini namanya? Bukan sini yang ini. Nggak ada namanya ya. Tapi ini kayaknya tulisan lagi deh. Kemudian yang ini ada kecelakaan kereta api di Bandung mengakibatkan tidak sedikit korban. Kereta api yang mengalami tabrakan itu disebabkan adanya kelalaian sopir. Banyak ini hanya menuliskan unsurnya, ada yang hanya menuliskan unsurnya. Oke, ini kan kalian menulis sebelum ibu beritahu dulu apa yang harus kita lakukan dalam menulis berita. Ya. Nah, lanjut ini kalian di sini ya. Sebelum ibu menyampaikan langkah-langkah materi yang akan kita pelajari ini. Materi pembelajarannya langkah-langkah dalam menulis berita. Sebelum ke langkah menulis berita, ini dulu yang harus dicapai oleh kalian. Yang pertama, murid menentukan topik yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penulisan teks berita. Kemudian, murid memerinci topik yang akan dibahas. Kemudian, 3, menyusun kerangka teks pembelajar berdasarkan topik yang akan dibahas. 4, murid mampu mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks berita. Dan yang terakhir ini, yang harus kalian miliki, kemampuan yang harus kalian miliki setelah pembelajaran ini yang ini, mampu menulis gagasan dalam bentuk teks berita secara faktual dan logis dengan memperhatikan struktur dan bahasannya. Ada hubungannya kan dengan yang kita pelajari sebelumnya, yaitu unsur dan kebahasaan. Kita mempelajari unsur untuk apa? Untuk memandu kita dalam menuliskan dengan bertanya apa yang terjadi setelahnya, kapan kejadiannya, siapa saja yang terlibat, kemudian bagaimana dan mengapa. Itu runtutan menjadi sebuah teks berita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan dalam menulis teks berita ini? Yang pertama, langkah dalam menulis teks berita, mencari sumber berita. Cari dulu sumbernya apa yang akan topiknya. Misalnya kita cari dulu sumber beritanya di mana, dengan apa? Langkahnya dalam mencari sumber berita, teks berita berangkat dari sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, itu kita harus memperhatikan sekitar untuk mencari informasi yang memiliki nilai berita atau sumber berita. Bisa sebuah peristiwa, sebuah
sebuah lembaga, tokoh yang mengalami, atau tokoh yang terkait atau mengetahui peristiwa tersebut. Itu sebagai narasumber nanti kita bisa tanyai. Contoh ada kecelakaan, kita tanyai siapa yang terjadinya, siapa yang mengalaminya. Kemudian langkah yang kedua, apa namanya langkah yang kedua dalam menulis teks berita? Mengumpulkan fakta. Ini langkahnya, mengumpulkan fakta itu dengan apa? Bersumber dari berita, kemudian menggunakan pertanyaan adik Simba. Makanya kata adik Simba itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika kita bertanya-tanya di lingkungan sehari pun kan menggunakan kata adik Simba. Ketika kita bertanya dengan orang yang tidak dikenal, siapa namamu, di mana rumahmu, kan menggunakan pertanyaan adik Simba. Kemudian yang langkah yang ketiga, menulis rancangan berita. Jelaskan apa yang terjadi, pelakunya siapa, waktunya kapan, jelaskan tempat, kemudian kalau mengapa itu pasti memerlukan alasan. Kalau pertanyaan bagaimana pasti akan memerlukan tentang cerita. Bagaimana kejadiannya? Oh iya, terjadinya itu pagi hari, sebelum itu bla 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 dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, proses penyuntingan. Penyuntingan ini penulisan huruf kapital, penggunaan tanda koma, tanda titik, penggunaan istilah asing, kesalahan penulisan atau tipe ya istilahnya. Kalau kalian itu kan suka menulis tipe NJNN, itu tipe banget ya. Nah itu ini harus disuntik. Nanti kalau membuat sebuah berita, nanti kan ada kegiatan kita menulis teks berita ya, ini ya. Nanti suntik dulu sama teman yang lain. Apa yang salahnya? Kalian itu biasanya menggunakan ejaan yang tidak benar. Contoh, penulisan yang, unsur 2x, langkah 2 kali. Maka itu ya, itu kan penulisan yang salah. Ini ada di bagian penyuntingan yang habisnya. Kemudian yang terakhir baru merumuskan judul. Kalau kalian itu biasanya membuat karangan, membuat judul dulu atau membuat kerangka dulu coba? Judul. Itu yang salah. Dalam menulis itu jangan dulu judul dibuat, kerangkanya dulu. Topik yang akan kita bahasnya dulu apa? Tentang kenakalan remaja. Bu, saya buat tentang kenakalan remaja. Buat dulu kerangkanya. Nanti setelah kerangka baru temukan judul. Nah, kalau di berita itu judul itu harus membuat orang mau membaca. Harus ngeri. Nah, itu kan ketika kita baca di medsos aja ya, ngeri. Wah, apa ini? Wah, diklik langsung keluar. Ternyata beritanya B aja, biasa aja kan. Tapi melihat apa? Melihat dari judul kita ingin membaca. Nah, ini langkah-langkah dalam menulis teks berita. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah dapat mengerti apa yang harus kita lakukan dalam menulis berita? 1. Mencari sumber berita. Kemudian Rudi, apa saja? Mencari sumber berita, mengumpulkan fakta, menulis rancangan berita, menyunting, menuliskan judul. Nah, itu ada berapa langkah? Ada berapa tahapan? Ada berapa tahapan? 5. Yakin 5? 5 ya, 5 tahapan dalam menulis teks berita. Paham ya semua dalam menulis? Nanti tadi ya juga ada yang sudah hampir mirip dengan itu ya. Ada yang menuangkan judulnya paling terakhir. Nah, sekarang kita akan membuat kelompok ya berdasarkan hasil dari asesmen ini ya. Kelompok yang pertama Naila, Vanessa, Silvi ditambah dengan Akmal. Kemudian kelompok yang kedua Agni, Repi ditambah dengan Fauzi. Kemudian yang ini kelompok 3 ya, Vanessa, Naila dan juga Cindy ditambah dengan Rehan. Kelompok yang keempat 4 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini
Bilkis ikut ke kelompok yang nomor 3. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Siap semua sudah bergabung dengan kelompoknya ya? Siapkan alat tulisnya. Kita akan berkelompok berdiskusi. Nanti Ibu akan berikan KPD untuk dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Tapi sebelumnya kita bertepuk ria dulu ya. Masih ingat dengan tepuk Neti Pak? Neti saya? Kita itu SMP Negeri 3 Pencetengah. Ada tepuknya loh. Tepuk Neti Pak. Religi, kreatif, mandiri, netipa, yes. Sip. Semangat ya? Semangat. Yuk, ini ada yang KBD. Silakan buat. Ada langkah-langkahnya ya di setiap teksnya ada langkah-langkahnya. Yang ini gambarnya yang ini apa? Di sana ada berapa ilustrasi? Ya. Boleh kalian ambil. Bu, saya mau menggabungkan antara 1, 2, 3 boleh. Yang penting buat teks beritanya dengan memperhatikan apa? Unsur, struktur, dan bahasa. Sesuai ya. Nanti langkah yang tadi, perhatikan langkah yang tadi. Berarti buat di judulnya kapan? Terakhir. Sip, sudah mengerti ya? Silakan berdiskusi. Diskusi dengan kelompoknya. Ya, nama kelompoknya jangan lupa ikut semua ya. Nah, saya ambil nih. Setelah membuat gerakannya baru buat judulnya ya. Akmal berikan informasi ke teman-temannya. Kelompok 3 dulu ya yang mau ke depan. Silakan tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Telah terjadi banjir bandang di kota Jakarta. Pada tanggal 3 Maret telah terjadi banjir di kota Jakarta dikarenakan sampah numpuk di selokan mengakibatkan air naik ke permukaan warga dan menyebabkan beberapa rumah tenggelam. Banyak pohon tumbang dikarenakan terbawa arus. Kejadian tersebut mengakibatkan warga panik, banyak yang mengungsi, kelaparan, dan banyak makan korban. Dari pemerintah kota Jakarta membantu dan memberikan makanan, pakaian, obat-obatan, dan penginapan. Ya. Silakan ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain. Berikan waktu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Apakah unsurnya sudah pas? Sudah ada? Ada simbanya? Ada belum? Ada. Strukturnya ada? Ada. Mengerti dengan kalimat yang disampaikannya? Mengerti. Silakan tepuk tangan. Kelompok yang kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Silakan.
dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 4. Telah terjadi sebuah kecelakaan yang meliputi motor dan mobil yang berwarna biru dan motor yang berwarna merah. Kecelakaan tersebut terjadi pada tanggal 20 Januari 2024 di Jalan Cikatamas depan Toko Cahaya. Dari kecelakaan tersebut dapat menewaskan 1 orang karena mengenai motor yang menyalip mobil. Mau mempersilahkan temannya? Oh ya, katanya siapa yang mau bertanya? Oh. Belum ada judulnya katanya. Kecelakaan lalu lintas antara mobil dan motor. Oke, kecelakaan lalu lintas antara mobil dan motor. Selesai. Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 dan 2 belum. Yo, 1 dulu. Siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Judul Tanggul Jebol di Jakarta. Banjir di Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Warga setempat diungsikan ke tempat yang lebih aman oleh tim SAR. Banjir terjadi karena air laut meluap sehingga tidak dapat menahan air dengan debit yang tinggi. Terjadinya air laut pasang ini dikarenakan hujan deras dan angin yang kencang. Pemerintah setempat memberikan bantuan berupa makanan dan obat-obatan pada warga yang terkena musibah. Lalu pemerintah akan memberikan tanggul yang baru. Apakah ada yang mau bertanya? Kelompok 1, ayo kelompok 2. Apakah unsur-unsurnya sudah tepat? Sudah lengkapkah strukturnya? Mau bertanya, Agni? Dia mau bertanya? Ini bisik-bisik ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya, kelompok 2 dulu. Semua sudah ke depannya? Sudah. 1, 2, barusan 3 yang tadi pertama ya. Kemudian kelompok 4. Baik, dari apa pengalaman yang kalian miliki saat ini? Setelahnya kalian menulis teknik apa? Bisa tahu apa? Cara mencari judul. Oke, baik. Nah, kita buat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Setelah kita melewati pembelajaran hari ini, kita simpulkan bahwa pembelajaran hari ini tentang apa tadi? Langkah-langkah menulis teks dan cara apa saja yang dilakukan saat kita akan menulis teks cerita. Kemudian yang kedua apa? Mencari fakta, menemukan fakta ya, menemukan fakta. Kemudian yang ketiga? Merancang, membuat kerangka ya, membuat kerangka yang nantinya akan disebut jadikan sebuah teks berita. Kemudian yang selanjutnya yang keempat itu dalam penyuntingan ini nanti ibu akan lihat nanti cara penulisannya, dari penulisannya, penggunaan ejaannya. Kemudian yang terakhir jadi kebiasaan yang kita lakukan itu dalam membuat karangan itu salah ya ternyata.
kita itu buat judul-judul, kemudian buat rangka, sehingga nanti bukan menjadi sebuah teks berita. Nah itu rangka yang salah. Sekarang itu rangka dulu, kemudian nanti buat judul. Nah itu silakan. Semua pembelajaran nanti tadi sudah dilakukan, kemudian untuk hasil RKPD-nya nanti Ibu periksa penulisannya dari penulisan dan cara penyampaian, apakah unsurnya ada, strukturnya betul atau tidak, nanti Ibu periksa ya. Nah, yang sekarang kita ke asesmen. Ibu minta ini, teks yang tadi mana? Yuk dikumpulkan dulu teks yang tadinya. Kelompok yang satu mana? Yuk, kelompok yang 2, 3. Nah, sekarang ini untuk asesmen akhirnya, Ibu minta di sini Ibu disajikan, kalian disajikan ada sebuah paragraf tentang teks berita. Ibu mau kalian susun sesuai dengan struktur yang sudah kalian pahami, ya. Strukturnya apa saja? Kepala, atau ya, teras, kemudian isi dan ada ekor berita. Ini diisi oleh satu orang ya, satu siswa satu lembar. Silakan susun. Ada paragraf yang acak ya, ada paragraf yang acak disusun sesuai dengan strukturnya. Itu disajikan sebuah teks berita. Satu lagi. Silakan dikumpulkan. Beri nama sih. Pakai nama ya. Pakai nama. Nanti Ibu kalau pakai nama dulu ya. Kita refleksi untuk pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita pelajari yaitu menulis teks berita. Ini sangat bermanfaat ya nanti dikala kalian hidup di lingkungan masyarakat. Nah untuk pembelajaran, karena kita sudah selesai ya, untuk pembelajaran selanjutnya kita itu loncat ke materi teks eksposisi. Kalian silakan pelajari di rumah tentang eksposisi. Apa itu eksposisi? Cari-cari ya di Google. Kemudian ada yang perlu dicatat, silakan catat ya untuk materi yang akan kita pelajari. Kalau sudah ditemukan di Google ataupun di buku saya